Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Excel, salah satu aplikasi dari Microsoft yang biasa digunakan untuk mengelola data, membuat diagram, grafik, rumus perhitungan matematika, statistik, dan lain-lain. Pada latihan ini yang kita gunakan yaitu Excel 2016. Untuk yang menggunakan Excel di bawahnya maupun di atasnya, silakan menyesuaikan, karena pada dasarnya menu-menu atau fungsi yang di dalamnya maupun tampilan itu tidak jauh berbeda antara Excel versi yang satu dengan versi lainnya. Jadi teman-teman silakan menyesuaikan. Untuk memulainya ada berbagai macam cara. Nah, yang pertama kita bisa mengklik tombol Start di pojok kiri bawah. Lalu kita ketikkan Excel. Nah, kita bisa mengklik di sini atau kita klik Open. Dan untuk recent, ini adalah file yang pernah kita kerjakan sebelumnya di Microsoft Excel. Karena kita ingin buat baru, kita bisa klik Open. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa mengklik tombol icon Windows di keyboard, kemudian bersamaan huruf R, maka akan muncul window atau jendela run. Kita bisa ketikkan di sini Excel. Lalu kita enter. Nah, maka dia akan membuka sebuah tampilan Excel. Ya, di sebelah kiri, ya ini adalah file-file yang pernah kita kerjakan sebelumnya, file project. Dan di sini adalah template-nya, desain dari Excel. Nah, bisa lihat di sini, kalau kita ingin pilih template yang sesuai dengan temanya di sini, bisnis. Nah, dia akan mencari template yang sesuai dengan tema bisnis. Tapi karena kita ingin yang blank saja, ya kita back saja. Begitupun yang ini ya, personal, planner and trackers, list, budget, dan lainnya. Untuk saat ini kita gunakan yang blank saja. Nah, kita bisa klik. Dan ini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel. Ya, kita kenali dulu menu-menu yang ada di sini. Ya, ini menu paling atas. Icon yang bisa dibilang quick. Icon quick yang untuk mempercepat kerjaannya kita. Misalnya kita ingin membuat baru, create a document, atau kita bisa lihat di sini Ctrl N. Kemudian di sini ada save, ini ada print, ini adalah kembali, dan ini redo. Kemudian di sini ada namanya menu tab. Ada tab-tab ini disebut tab. Ini file, tab home. Defaultnya yaitu tab home. Kita sekarang berada di tab home atau menu home. Yang mana saja yang gampang kita sebut. Kemudian di bawah sini, ini bisa dibilang ribbon. Istilahnya di Microsoft ini disebut ribbon. Ya, tapi kita anggap aja ini icon-icon dengan fungsi-fungsi tertentu. Misalnya ini copy, ini cut. Lalu ini untuk membuat rata kiri, rata tengah, rata kanan pada teks. Dan ini ya format tulisannya. Bisa kita klik. Begitupun ada tab insert dengan ribbonnya sendiri, dengan fungsi-fungsinya sendiri. Insert table, insert picture, kemudian pack layout, dan lain-lainnya. Yang nantinya sembari kita akan pelajari sesuai dengan kasus yang kita temukan. Kemudian ada tab file. Nah, ini untuk open, save, save as, dan lain-lain. Kita kembali. Yang perlu kita ketahui, ini adalah bagian lembar kerja kita nih. Yang ini nih. Dan yang kotak hitam ini, yang kita bisa berpindah-pindah. Nah, ini disebut cell pointer. Posisinya sekarang berada di, kita bisa lihat di sini A1. Artinya kolom A baris 1. Ini kolom, A, B, C, D adalah kolom. Dan ini adalah baris 1, 2, dan seterusnya. Jadi kalau kita klik ini di sini berarti C3. Cell pointernya berada di C3 dan ini E1. B10. Nah, kita bisa lihat di sini. Dan di sini adalah formulanya. Penulisan formula atau nilai value dari kotak ini. Misalnya kita tulis nama. Nah, maka nilainya di sini kita bisa lihat nama.
Dan kalau kita ingin delete, kita bisa tekan tombol delete di keyboard. Atau bisa juga kita mengklik di sini, lalu kita tekan backspace di keyboard. Oke. Jika kita ingin undo atau membalikan ini, tulisan yang tadi kita hapus, kita bisa klik di sini, undo clear atau Ctrl Z. Dan teman-teman jika lihat di bagian bawah sini ada tulisan sheet 1. Ini artinya lembar kerja kita masih pada sheet 1. Jadi misalnya jika kita ingin membuat sheet yang kedua, lembar kerja yang kedua dengan file yang sama, nah kita bisa menambahkan di sini. Jadi sheet 2, sheet 1. Dan jika kita ingin rename, kita bisa klik kanan di sini, di sheet 2-nya. Lalu kita pilih rename. Dan kita berikan nama misalnya lembar kerja 2. Dan untuk penamaannya bebas ya. Kita bisa tulis mungkin di sini biodata. Enter. Jadi ini sheet 1 atau sheet dengan nama biodata friends, dan ini sheet dengan nama lembar kerja 2. Dan jika kita ingin delete, ya ini kita bisa delete, klik kanan, lalu kita delete, kemudian kita rename juga, ini kita kembalikan aja ke sheet 1. Selanjutnya mari kita coba mengisi beberapa data di lembar kerja kita yang pertama ini. Contoh di sini kita buat nomor, nama, dan untuk memindahkan sel pointernya kita bisa juga gunakan tanda panah kiri kanan yang ada pada keyboard, dan kemudian kita langsung mengisinya dengan angka misalnya 1, 2, 3. Lalu kita kembali ke sini, nama, dan kita isi misalnya, kita bisa isi lagi di sini sepeda. Jika teman-teman dapati ketikan seperti ini, dia autocomplete ya, otomatis komplit ketika ada yang sama. Jadi kita tetap ketikkan saja, misalnya di sini kita ingin buat sepak bola. Jadi kita ketikkan aja sepak bola, nanti dia hilang sendiri. Ya, setelah kita mengetikkan beberapa data, kemudian kita ingin rapikan, kita bisa lihat di sini kolom nomor terlalu lebar. Sedangkan kolom nama di sini terlalu kecil, begitupun dengan hobi. Misalnya di sini ada yang kita ingin edit, ya kita cukup klik 2 kali di sini. Di saat mouse-nya seperti ini, kayak lambang palang merah. Nah, kita klik 2 kali, atau kita bisa edit di sini juga, tidak masalah. Lalu kita tambahkan di sini, misalnya namanya seperti ini, Anto Setiawan. Kita enter. Nah, maka dia akan tertutup. Kenapa? Karena kolomnya terlalu kecil. Nah, kita ingin lebarkan. Cara melebarkannya gimana? Ya, kita bisa klik 2 kali di sini. Maka akan otomatis dia melebar sesuai dengan data yang paling panjang. Begitupun dengan nomor. Atau kita klik tahan. Jadi pastikan kursornya atau mouse kita sudah berubah seperti ini. Tanda panah kiri kanan. Tidak boleh seperti ini. Nah, ini tidak bisa nih. Yang ini artinya kita blok. Jadi seperti ini, kita klik tahan, lalu kita geser. Semaunya kita. Nah, kita geser bebas nih. Kiri kanan nih. Setelah dirasa cukup pas, lalu kita lepaskan kursornya. Oke? Atau bisa juga kita klik 2 kali. Nah, jadi seperti itu. Begitupun dengan hobi. Kita klik 2 kali. Ya, tapi di sini kita kasih panjang aja sedikit. White-nya 1543. Begitupun dengan nama. Oke. Dan bagaimana jika kita ingin merubah style dari tulisan kita ini? Ya, kita cukup blok. Dan misalnya kita ingin menebalkan huruf, kita bisa pakai ini, Ctrl B, membuat miring, Ctrl I, italic, atau membuat garis bawah, Ctrl U. Dan jika ingin kembalikan, ya kita klik lagi. Misalnya kita tidak ingin buat dia italic, jadi kita bisa klik I, dia kembali. Dan bold ini yang aktif. Begitupun dengan tipe huruf, jika kita ingin merubahnya, kita bisa pilih di sini,
yang mana yang ingin kita gunakan. Begitupun dengan ukuran hurufnya. Kita bisa setting di sini. Nah, setelah kita mengisi beberapa data di sini, selanjutnya jika kita ingin menyimpannya, nah kita bisa klik File, Save, atau Save As. Karena kita pertama kali, jadi kita bisa pakai save saja. Lalu kita simpan misalnya di mana nih yang kita mau simpan. Misalnya kita pilih dokumen, lalu kita beri nama misalnya latihan 1. Nah, ekstensinya yaitu XLSX. Oke, jadi kita bisa buat di sini new folder belajar Excel. Jadi kita buat dulu folder belajar Excel. Kita klik lagi di dalam foldernya belajar Excel, maka nantinya file kita ini akan tersimpan di dalam folder belajar Excel. Selanjutnya kita save. Untuk fitur lainnya kita akan pelajari di video berikutnya.